Kelompok 5 Mata Kilai Psikolinguistik Desain Penggampu Ari Nugrahani S. SM. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang komponen pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan sebuah proses. Hal ini berarti bahwa dalam pembelajaran bahasa terdapat rangkaian perilaku yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan, yaitu pergantian secara bertahap sebuah kondisi dengan kondisi lain yang mengarah pada keadaan akhir yang diharapkan. Stelfers tahun 1983 mengemukakan bahwa komponen pembelajaran bahasa itu sangat kompleks sebagai abstraks dan unsur-unsur yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Stelfers mengemukakan 12 komponen pokok. Jika dicermati ke-12 komponen yang akan dikemukakan Stelfers tersebut, pada dasarnya dikelompokkan menjadi 5 komponen umum pembelajaran bahasa. Kelima komponen itu adalah kebijakan dan tujuan. Komponen kebijakan dan tujuan inilah yang menentukan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia, sehingga bahasa tersebut wajib diajarkan mulai dari pendidikan terendah sampai perguruan tinggi. Yang kedua, materi. Secara pedagogus, materi pembelajaran tidak boleh menimbulkan bias pendidikan, yaitu menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh materi. Yang ketiga, metodologi. Secara lebih rinci, Stelfers mengemukakan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran perlu diperhatikan komponen pemilihan, jenis, tipe pengajaran yang relevan, dan pedagogi, metodologi pengajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya, manusia. Faktor manusia yang terdiri atas pembelajaran dan pengajaran merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Stephen membagi komponen manusia ini ke dalam komponen pendidikan guru. Guru harus memiliki keterampilan, informasi, dan teori. Yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan unsur yang mempunyai berbagai manfaat, yaitu untuk memberi balikan yang sangat penting untuk penilaian proses belajar, kemajuan perubahan kondisi, dan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Yang selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran dan fungsinya. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, ada metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yakni mengenai macam-macam metode pembelajaran dan fungsinya. Di sini ada metode demonstrasi. Nah, sebenarnya apa sih metode demonstrasi itu? Jadi sebelum kita masuk ke pengertian demonstrasi tersebut, sebenarnya demonstrasi atau metode demonstrasi ini sudah sering sekali kita jumpai ketika masih duduk di bangku sekolah. Nah, untuk pengertian metode demonstrasi itu sendiri, yakni sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Kemudian ada metode ceramah plus. Nah, sebetulnya metode ini mirip
observasi dan latihan. Nah, kemudian ada metode resitasi. Nah, metode ini biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum, biasanya tentang materi yang telah disampaikan oleh si guru dalam kelas. Nah, kemudian ada metode karya wisata. Nah, metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk si siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi metode pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat Syaiful Bahri, Disamrah, dan Aswan Zain, diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran, yakni diantaranya ada A. Alat motivasi ekstrinsik. Jadi, metode ini yakni sebuah metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi atau motivasi dari luar untuk siswa belajar. Kemudian yang B ada strategi pemasaran. Nah, sebenarnya penerapan metode pembelajaran ini dilakukan oleh guru untuk siswanya. Setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu yang telah disampaikan oleh si guru tersebut dengan baik. Kemudian selanjutnya ada C, alat mencapai tujuan. Nah, metode pembelajaran ini merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan dalam belajar. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Afwah. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu mengembangkan kemampuan secara individu pada siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Dan yang selanjutnya adalah psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia pada saat mereka berbahasa. Secara rinci, psikolinguistik mengkaji 4 hal utama, yaitu yang pertama, komprehensi, yakni proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua, produksi atau proses-proses mental pada diri rakyat yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Dan yang terakhir, memperoleh bahasa, yakni bagaimana seorang anak memperoleh bahasanya sendiri. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all our group presentation. Thank you.